Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azara Sasabila Tuersia dengan NIM 2010301049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ibu hamil. Tugas praktikum 2, mengaplikasikan gizi seimbang pada ibu hamil, menyusui anak dan lansia. Saya di sini mendapatkan materi ibu hamil obesitas. Untuk definisinya, obesitas merupakan suatu keadaan di mana antara ketidakseimbangan antara berat badan dan tinggi badan yang disebabkan oleh jaringan lemak tubuh yang berlebih dalam tubuh, sehingga menyebabkan berat badan yang berlebih atau obesitas. Obesitas saat kehamilan umumnya terjadi pada wanita usia berapapun, namun biasanya berat badan akan lebih meningkat pada ibu berusia 35 tahun. Normalnya kenaikan berat badan pada masa kehamilan 12 sampai 16 kg. Jika kenaikan berat badan lebih dari itu, maka ibu berisiko mengalami obesitas. Ibu yang mengalami obesitas berisiko mengalami penyakit lainnya seperti diabetes gestasional, hipertensi dalam kehamilan, dan preeklamsia. Penentuan obesitas pada ibu hamil seringkali menggunakan metode pengukuran lila atau lingkar lengan atas dibanding dengan metode lainnya seperti metode rasio worst to hip, circumferensia, pengukuran lingkar pinggang, termasuk juga dengan mengukur dengan alat-alat seperti USG, MRI, dan CT scan. Dampak dari ibu hamil yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas ini memiliki resiko komplikasi yang dibandingkan dengan ibu hamil normal dengan IMT normal. Komplikasinya yang pertama ada diabetes mellitus gestasional, yang kedua hipertensi, yang ketiga ada preeklamsia atau hipertensi pada kehamilan yang disertai dengan proteinuria atau terdapatnya protein di dalam air seni. Yang keempat persalinan secara sesar, yang kelima berat badan cenderung lebih pasca melahirkan, yang keenam trombosis atau penyumbatan pembuluh darah, yang ketujuh kehamilan postmartur, yang kedelapan keguguran. Berat badan yang berlebih selama kehamilan ini membuat ibu cenderung sulit untuk turun berat badannya pasca melahirkan. Salah satu faktor membuat berat badan ibu sulit pasca melahirkan adalah diabetes mellitus gestasional yang berhubungan dengan insulin, resistensi insulin yang terus menerus pada akhirnya berujung pada obesitas jangka panjang. Selain itu, kelebihan berat badan juga membuat kemungkinan komplikasi dalam persalinan, operasi atau pasca operasi meningkat. Komplikasi dalam operasi dan pasca operasi yang mungkin terjadi antara lain yang pertama pendarahan yang berlebih, yang kedua durasi operasi lebih dari 2 jam, yang ketiga infeksi luka, yang keempat luka operasi terbuka, dan endometritis atau radang endometrium. Tidak hanya itu, ternyata ibu dengan berat badan lebih jarang mempertahankan pemberian ASI, sehingga sangat disarankan untuk menjaga berat badan sebelum hamil dan mempertahankan asupan nutrisi dan olahraga teratur. Untuk faktor risikonya, ini faktor risiko yang penyebab obesitas pada ibu hamil. Yang pertama ada faktor riwayat keluarga, yang kedua pola makan, dan yang ketiga aktivitas fisik. Untuk pencegahan terdapat 2 hal yang dapat mencegah terjadinya obesitas. Yang pertama, ibu hamil mengatur nutrisi dan pola makan pada saat ibu hamil. Ibu hamil sebaiknya menghindari makanan yang mengandung banyak lemak, terutama lemak jenuh, mengurangi konsumsi karbohidrat yang berlebih supaya berat badan dapat berada di posisi normal. Aktivitas fisik dan mengendalikan berat badan dengan membakar kalori. Pola hidup yang baik dapat mencegah hiperkolesterolemia dan hipertensi. Makanan yang harus dikonsumsi, yang pertama mengkonsumsi aneka ragam pangan yang lebih seimbang untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, vitamin, serta mineral sebagaimana memelihara pertumbuhan dan perkembangan janin, serta cadangan selama masa menyusui. Yang kedua, minum air putih yang banyak
ini mendukung sirkulasi janin, produksi cairan amnion, dan meningkatkan volume darah, mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh, dan mengatur suhu dalam tubuh. Asupan air saat hamil itu 2-3 liter per hari atau 8-12 gelas per hari. Untuk makanan yang harus dihindari, ini yang pertama makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung bahan tambahan yang kurang aman. Yang kedua, menghindari daging, telur, ikan yang dimasak kurang matang karena kuman yang berbahaya untuk janin. Yang ketiga, ini membatasi kopi dan coklat karena mengandung kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keempat, membatasi makanan yang mengandung energi tinggi karena mengandung banyak gula, lemak, misalnya keripik dan cake. Yang kelima, ini membatasi minuman ringan atau soft drink karena mengandung energi lebih banyak yang berakibat meningkatkan berat badan ibu hamil dan bayi lahir besar. Yang ketujuh, ini menghindari makanan yang terlalu banyak bumbu, terlalu pedas dan dingin, dan tidak menggunakan alkohol agar memperlancar pencernaan. Sumber makanan yang sehat bagi ibu hamil, yang pertama asam folat seperti sayuran berdaun hijau, tempe, dan kacang-kacangan. Yang kedua, asam lemak yang tidak jenuh seperti ikan laut, ikan tenggiri, ikan tongkol, ikan tuna. Yang ketiga, vitamin B12 seperti telur, daging, susu, dan produk olahan seperti kacang kedelai, tempe, dan tahu. Yang keempat, ini vitamin D seperti minyak ikan, susu, margarin, dan sinar matahari pagi sebelum pukul 9. Yang kelima, ini ada vitamin A seperti kuning telur, mentega, sayuran hijau, dan buah-buahan warna kuning seperti wortel, tomat, dan nangka. Yang keenam, ini kalsium seperti yogurt, bayam, jeruk, dan roti gandum. Yang ketujuh, zat besi seperti kuning telur, daging, hati, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Untuk yang kedelapan, ini adalah ada vitamin B6 seperti gandum, jagung, hati, daging, dan kacang-kacangan. Yang kesembilan, ini serat seperti sayuran dan buah-buahan. Yang kesepuluh, vitamin C seperti jeruk, tomat, melon, brokoli, jambu biji, mangga, pepaya, dan sayur-sayuran. Yang kesebelas, seng atau Zn seperti kacang-kacangan, hati sapi, telur, dan daging sapi. Yang ke-12, ini iodium seperti minyak ikan, ikan laut, garam, dan garam yang mengandung iodium. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.